Dalam kesempatan kali ini, saya mencoba menjelaskan atau memaparkan pengertian dari pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad itu terdiri dari 26 huruf. Ada huruf kapital dan ada huruf non-kapital. Kedua, ada huruf vokal. Huruf yang menggambarkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf. Yang pertama A, kedua E, ketiga I, keempat O, dan kelima U. Contoh pemakaian dalam kata: huruf vokal A, posisi awalnya api, posisi tengahnya padi, posisi akhir lusa. Dan ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Sedangkan huruf di dalam sesuai abjad 26 huruf. Jadi di dalam huruf konsonan ini hanya 21 huruf. Contoh pemakaian dalam kata: huruf konsonan B. Posisi awalnya bahasa, posisi tengahnya sebut, posisi akhir ada. Jadi inilah contohnya. Keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. Yang pertama ai, kedua au, ketiga e, dan keempat oi. Contoh pemakaian dalam kata huruf diftong ai. Jadi salah satunya saja kita ambil. Posisi awal aliron, posisi tengah belairong, posisi akhir pandai. Kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaian dalam kata: gabungan huruf konsonan. Posisi awalnya khusus, posisi tengah akhir, posisi akhirnya tarikh. Dan huruf kapital. Jadi ada bermacam-macam penggunaan huruf kapital, mulai dari awal menyebutkan nama, gelar, agama, dan sebagainya. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Jadi huruf pertamanya itu A, harus huruf kapital. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Amir Hamzah, jendela, kancil, dan sebagainya. Jadi seperti itu, harus huruf kapital untuk menyebutkan nama orang. Huruf kapital. Yang pertama sudah saya jelaskan, kedua sudah saya jelaskan, ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat, pada petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Keempat, huruf kapital dipakai sebagai pertama setiap kata. Nama agama, nama Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keagamaan, atau akademik yang diikuti. Misalnya Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Agung
Permana, sarjana hukum, seperti Sultan Hasanuddin. Jadi huruf pertamanya itu S-nya Sultan, S-nya harus huruf kapital, dan Hasanuddin hanya harus huruf kapital karena nama orang. Huruf kapital juga dipakai untuk sebagai sapaan. Misalnya selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan. Jadi selamat datang huruf pertamanya itu harus huruf kapital untuk menyampaikan sapaan. Yang mulia huruf pertamanya itu harus huruf kapital, begitu juga mulia, M-nya harus huruf kapital. Semoga berbagi, S-nya harus huruf kapital. Sultan harus huruf kapital. Keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat, dan dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi. Misalnya wakil presiden Adam Malik. Jadi setiap awal kalimatnya harus seperti Adam, huruf kapitalnya harus di awal, A-nya harus huruf kapital. Malik, Adam Malik. Jadi M-nya harus huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai nama bangsa atau negaranya atau negara, seperti bangsa Indonesia, negara kita sendiri. Jadi huruf pertamanya itu harus huruf kapital, seperti bangsa Indonesia, I-nya itu harus huruf kapital karena sebuah, seperti yang dikatakan di atas, setiap nama bangsa itu harus huruf kapital atau nama negara. Kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Jakarta, Selat Lombok. Jadi huruf pertamanya itu harus huruf kapital. Seperti Jakarta, J ini harus huruf kapital. Selat Lombok, Selat, S-nya harus huruf kapital. Dan di depannya itu elat, itu non kapital. Lombok, huruf pertamanya L, harus huruf kapital. Dan di depannya ombok, jadi itu huruf non kapital. Jadi pertamanya itu harus huruf kapital. Kesepuluh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Misalnya Republik Indonesia. Republik, huruf pertama itu harus huruf kapital, dan begitu juga dengan penyebutan negara Indonesia, huruf pertamanya itu harus huruf kapital. 11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta majalah dan surat kabar. Contohnya, tulisan itu dimuat dalam majalah bahasa dan sastra. 12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar. Misalnya SH, sarjana hukum. Jadi SH itu ditulis dalam huruf kapital, seperti SPD. Awalnya harus huruf kapital, SPD, sarjana pendidikan, seperti DR, doktor. 13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, serta kata atau ungkapan yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Jadi huruf kapital dipakai seperti bapak, huruf kapitalnya itu harus, B-nya itu harus huruf kapital. Huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau naskah surat kabar yang dikutip
dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Mu'ais. 2. Huruf miring untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, dia tidak diantar, tetapi mengantar. 3. Huruf miring untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau sebab. Contohnya, latar belakang dan masalah. Latar belakang, masalah, tujuan, seperti yang kita lihat di tabel. Jadi, kita telah menjelaskan tentang penggunaan huruf, pemakaian huruf, mulai dari huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, dan huruf miring, huruf tebal. Semoga bermanfaat.